Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Tentunya sehat dong. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu materi ilmu ukur tanah, yaitu dasar-dasar ilmu ukur tanah. Sebelum itu, kita perlu tahu 3 bagian besar dalam ilmu ukur tanah. Yang pertama, pengukuran kerangka dasar vertikal. Pengukuran kerangka dasar vertikal digunakan untuk pengukuran tegak, di mana untuk mendapat hubungan tegak antara titik-titik yang diukur. Yang kedua, pengukuran kerangka dasar horizontal. Pengukuran kerangka dasar horizontal digunakan untuk pengukuran yang mendatar, guna untuk mendapat hubungan titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi. Yang ketiga, pengukuran titik-titik detail. Pengukuran titik-titik detail digunakan untuk memindahkan titik-titik yang ada pada peta perencana, misalnya dalam perencanaan bangunan sipil, perencanaan jalan raya, jalan kereta api, bendungan. Di mana pengukuran titik-titik detail ini sangat penting dalam pekerjaan survei dan pemetaan. Teman-teman semua, kita juga perlu tahu ukuran apa saja yang sering digunakan dalam ukur tanah. Yang pertama, pengukuran panjang, di mana digunakan satuan panjang metrik, yaitu meter, kilometer, sentimeter, milimeter. Yang kedua, pengukuran luas, di mana digunakan satuan luas seperti meter persegi, kilometer persegi, are, dan hektar. 1 are sama dengan 100 meter persegi dan 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Yang ketiga, pengukuran sudut. Pengukuran sudut dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, cara saksagesimal. Cara saksagesimal ini membagi lingkaran dalam 360 derajat, di mana 1 derajat dibagi dalam 60 menit dan 1 menit dibagi dalam 60 sekon. Cara yang kedua, cara sentisimal. Cara sentisimal ini membagi lingkaran dalam 400 bagian, di mana 1 kuadran memiliki 100 grade dan 1 grade terbagi dalam 100 centigrade dan 1 centigrade terbagi dalam 100 centigrade. Cara yang ketiga, cara radial. Cara radial ini membagi lingkaran menjadi 2 kali pi bagian, di mana nilai pi besarnya sekitar 3,14 atau setengah dari keliling lingkaran dibagi jari-jarinya. Dapat kita simpulkan bahwa 1 lingkaran sama dengan 360 derajat dan 360 derajat sama dengan 400 grade. Dan 400 grade sama dengan 2 pi radial. Teman-teman semua, ada 2 hal yang sangat penting dalam pengukuran tanah, yaitu skala dan peta. Teman-teman sudah tahu belum apa itu skala peta? Nah, skala peta adalah perbandingan antara jarak di atas peta dengan jarak sebenarnya pada permukaan bumi. Contohnya, kita misalkan Penfui titik A dan Westapa titik B, maka jarak dari titik A ke titik B dalam peta adalah 1 cm dan jarak sebenarnya di permukaan bumi adalah 1 km, di mana skala petanya adalah 1 cm berbanding 1 km. 1 km sama dengan 100.000 cm, maka dapat kita tulis di dalam skala petanya 1 berbanding 100.000. Nah, teman-teman semua, omong tentang skala dapat dibedakan
menjadi dua jenis, yaitu skala besar dan skala kecil. Untuk skala besar menggambarkan suatu daerah yang relatif kecil, seperti 1:10, atau 1:20, atau 1:50, di mana digunakan untuk menggambarkan detail suatu lokasi. Dan yang kedua, skala kecil. Skala kecil digunakan untuk menggambarkan suatu daerah yang relatif besar, seperti 1:500 atau 1:25.000, digunakan untuk daerah di permukaan bumi yang cukup luas. Mungkin teman-teman pernah berpikir, apa fungsi skala pada peta? Dan ternyata fungsi skala pada peta adalah untuk membantu mereduksi suatu permukaan bumi yang luas ke atas bidang kertas yang ukurannya terbatas. Selain itu juga membantu menilai jarak sebenarnya di permukaan bumi dari jarak di peta. Yang berikutnya kita akan membahas tentang peta. Tapi sebelum dari itu, kita kenali dulu jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta digolongkan berdasarkan isi, berdasarkan skala, berdasarkan penurunan dan penggunaan. Peta berdasarkan isi, contohnya peta hidrografi, peta geologi, peta kadaster, dan peta irigasi, serta lain-lain. Yang kedua, peta berdasarkan skala. Peta berdasarkan skala dibagi lagi menjadi 3, yaitu peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Yang pertama, peta skala besar, di mana skala petanya 1:10.000 atau lebih besar. Yang kedua, peta skala sedang, di mana skala petanya 1:10.000 sampai 1:100.000. Yang ketiga, peta skala kecil, di mana skala petanya lebih kecil dari 1:100.000. Dan yang ketiga, peta berdasarkan penurunan dan penggunaan. Peta berdasarkan penurunan dan penggunaan dibagi lagi menjadi 2, yaitu peta dasar dan peta tematik. Peta dasar digunakan untuk membuat peta turunan dan perencanaan umum maupun pengembangan suatu wilayah. Peta dasar umumnya menggunakan peta topografi. Yang kedua, peta tematik. Peta tematik dibuat atau diturunkan berdasarkan peta dasar dan membuat tema-tema tertentu. Baik teman-teman semua, setelah kita mengetahui skala dan peta, berikutnya yang terakhir kita akan membahas tentang alat-alat ukur tanah. Sebelum dari itu, kita mengenali dulu jenis-jenis alat ukur tanah. Baik, alat ukur tanah dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama alat ukur sederhana, yang kedua alat ukur sifat datar, yang ketiga alat ukur sudut, yang keempat alat penunjang, dan yang kelima alat ukur modern. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang alat ukur sederhana, contohnya seperti roll meter atau meteran. Meteran sering disebut pita ukur atau tape karena umumnya tersaji dalam bentuk pita dengan panjang tertentu. Sering juga disebut roll meter karena umumnya pita ukur ini pada keadaan tidak dipakai atau disimpan dalam bentuk gulungan atau roll. Yang kedua adalah kompas. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Kompas digunakan untuk mengetahui arah mata angin. Yang ketiga ada alidate. Contohnya seperti mistar. Mistar yang dipasang pada papan gambar plantable untuk menggambar jarak hasil pengukuran. Yang keempat ada hand level atau teropong pendatar tangan. Pada bagian utama dari alat ini adalah teropong dan nifo, yang dimana teropong sebagai alat pembidik dan nifo sebagai alat yang menunjukkan kondisi mendatar dan pada pengoperasiannya cukup dipegang dengan tangan. Yang kedua ada alat ukur sifat datar,
Contohnya seperti waterpass. Waterpass merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur dan menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Alat ukur ini juga dapat digunakan untuk mengukur beda tinggi. Yang berikutnya alat penunjang, contohnya seperti tripod atau kaki tiga. Kegunaan dari tripod adalah untuk menunjang teodolit. Tripod dengan teleskopi mempunyai kaki yang dapat diubah-ubah panjangnya, atau tripod dengan kaki yang tetap panjangnya. Contoh yang kedua adalah jalon. Kegunaan jalon adalah memberi tanda titik atau batasan pengukur yang bersifat sementara. Yang berikutnya ada alat ukur sudut, contohnya teodolit. Teodolit merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut datar dan sudut tegak, di mana teodolit ini mencakup sebuah teleskop yang dipasang pada piringan bulat sehingga pengguna bisa memutar alat ini mengelilingi sumbu vertikalnya. Dengan sistem kerjanya, pengguna akan lebih mudah dalam membaca sudut horizontal. Teodolit juga digunakan untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat. Dan yang terakhir ada alat ukur modern. Contohnya seperti GPS. GPS berfungsi untuk mencari posisi dari titik koordinat dengan bantuan satelit. Cara kerja GPS yaitu menentukan titik satu posisi didasari atas satu krisis atau ikatan ke belakang pada jarak. GPS ini juga digunakan dalam kegiatan survei dan pemetaan dengan mengandalkan satelit untuk mengakuisisi datanya. Selain itu juga, GPS mampu merekam raw data secara umum dan memiliki format RNext. Contoh yang kedua ada total station atau disingkat dengan TS. Total station adalah gabungan kemampuan antara teodolit elektronik dengan alat pengukur jarak elektronik dan pencatat data elektronik. Total station juga dapat membaca dan mencatat sudut horizontal dan vertikal bersama-sama dengan jarak miringnya. Fungsi dari total station adalah mengukur sudut dan jarak ke berbagai titik yang disurvei melalui koordinat dari titik yang diamati, misalnya X, Y, dan Z, atau utara, timur, dan elevasi. Total station juga memiliki ketelitian hingga 0,5 arc-second. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.